Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku Bagus Zuliansa, tempat di mana aku share project-project pekerjaan aku dan juga tutorial tentang 3D modeling, ya kan, 3D design, dan juga tempat aku share tentang proses pembuatan program CNC gitu. Oke, terima kasih buat kawan-kawan yang hari ini sudah subscribe, like, atau share, ya kan, terima kasih banyak. Semoga video di channel YouTube ini berguna untuk kawan-kawan yang apakah itu masih kuliah, berguna untuk sekolahnya atau kuliahnya, atau yang hari ini bekerja, ya kan. Semoga tutorial dari aku berguna untuk kawan-kawan gitu. Atau yang business owner, kadang ada beberapa juga business owner yang ngechat, ya kan. Ternyata business owner juga mau belajar tentang modeling dan itu sangat baik ya teman-teman. Oke, terima kasih juga untuk kawan-kawan yang baru bergabung. Selamat datang kawan-kawan. Semoga video di channel YouTube ini berguna juga untuk kawan-kawan yang baru bergabung. Oke, jadi di video kali ini aku mau bahas tentang yang namanya move atau copy. Oke, jadi di move dan copy ini sebenarnya ini adalah salah satu fitur yang penting tapi gampang teman-teman menerapkannya atau memahaminya gimana cara bekerjanya gitu. Dan aku lupa membahas ini ya kan di video CAT sebelumnya. Setelah aku lihat-lihat ternyata tutorial tentang move copy ini belum ada, jadi makanya aku buatkan video ini. Oke, mudah-mudahan tutorialnya nggak panjang teman-teman ya. Oke, jadi langsung saja teman-teman, di fitur move copy ini simbolnya itu adalah ini teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat ini ada tanda panah arah, 4 arah ya kan. Ini adalah fitur move copy. Jadi kalau teman-teman ingin pakai fitur ini, kita bisa klik ya kan ini. Oh ya, sebenarnya mungkin nggak perlu aku jelaskan, tapi nggak apa-apa lah aku jelasin. Jadi move ini ya kan seperti namanya move atau pindah adalah salah satu fitur di Fusion 360 yang gunanya itu untuk memindahkan objek kita dari satu posisi ke posisi yang lainnya gitu. Bisa juga kita pakai fitur ini untuk melakukan rotasi dari objek kita, apakah itu merotasi di sumbu X, Y, ataupun Z gitu. Atau dan fitur move ini, move strip copy ini, karena ada strip copy di situ, artinya kita bisa pakai fitur ini juga untuk melakukan duplikasi atau menggandakan objek kita teman-teman, menggandakan objek kita, ya kan? Oke. Jadi kita kira-kira begitu teman-teman ya definisinya dari move dan copy ini gitu. Oke, langsung saja di sini di pilihan pertama kalau kita klik maka akan muncul seperti ini, bar seperti ini yang mana pilihan pertama kita akan diberi move object. Oke, di sini ada beberapa kategori yang bisa kita pilih, yang mana kita bisa memilih atau kita bisa memindahkan kategori-kategori ini. Dengan fitur move copy ini kita bisa memindahkan components, kita bisa memindahkan bodies, kita bisa memindahkan face, dan kita bisa memindahkan sketch object gitu. Oke, jadi hari ini karena aku fokusnya mau pakai fitur ini untuk memindahkan objek 3 dimensi, artinya yang sketch object mungkin nggak perlu gitu. Mungkin kalau waktunya nggak terlalu panjang bisa pakai faces, body atau components gitu. Tapi mungkin lebih fokus ke bodies ini. Jadi kita pilih bodies. Oke. Lalu selanjutnya di pilihan kedua ada namanya selection. Di selection ini adalah kita disuruh untuk memilih objek yang ingin kita pindahkan. Oke, karena di sini cuma ada satu objek, artinya kita di sini akan memilih objek ini. Oh ya, ini belum aku klik teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di situ ketika kita mengarahkan kursor kita ke arah objek kita, maka akan ada suatu tanda arah panah ya kan. Ada 3 dan juga simbol rotasi gitu. Oke, jadi itu adalah titik nol dari titik nol pindah kita, itulah intinya. Jadi itu adalah patokan atau titik nol dari proses pemindahan kita. Karena kita bisa memindahkan objek, nanti kita akan memindahkan objek ini berdasarkan nilainya ataupun kita bisa drag. Oke. Jadi gini teman-teman ya, kita bisa pilih ini di mana aja bebas teman-teman. Oke, ini sedikit aku review.
Kenapa titik ini penting? Kalau kita pilih misalnya teman-teman, titik titik nol pindah kita di diameter lingkaran yang ini, maka dia sekarang akan berada di situ. Dan arah eksisnya, kalau teman-teman bisa lihat, sebenarnya ada 3 ya, karena kita berada di top view, maka jadi yang terlihat cuma ada 2. Oke, kalau aku coba untuk pilih di sini, ini belum aku klik teman-teman ya, maka arah eksisnya nanti akan seperti itu. Jadi kita bisa pindahkan, kita tinggal drag, tarik gitu. Atau kalau kita pindahkan di tempat yang lain, contoh misalnya di titik ini, teman-teman bisa lihat sekarang arahnya sudah berubah gitu. Jadi kenapa ini penting? Karena ini akan menentukan kemana arah dari perpindahan kita gitu. Dan juga ini akan menjadi titik nol dari kalau kita ingin merotasinya gitu. Oke, kita klik aja di sini misalnya, teman-teman bisa lihat sekarang sudah satu selected. Di sini ada namanya move type. Jadi move type ini adalah tipe cara kita memindahkannya. Oke. Karena di sampingnya ada namanya translate dan juga rotate. Jadi di free move ini mengandung 2 unsur, yaitu translate dan rotate. Teman-teman bisa lihat di sini ada 3 arah panah, ya kan? 3 arah panah, yang mana ini adalah representasi dari si translate. Sedangkan kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini ada gambar lingkaran-lingkaran ini, ya kan? Dan ini ada 3, ini adalah representasi dari si rotate gitu. Jadi kalau kita pakai free move ini, dia sudah merepresentasikan dari 2 unsur ini gitu. Oke. Oke, ini kita pakai dulu yang free move. Lalu kalau kita ingin memindahkannya, ada 2 cara, teman-teman bisa tarik. Misalnya kalau teman-teman ingin memindahkannya ke arah sumbu Y, ya kan? Ini aku drag, aku klik, aku tahan. Oke. Teman-teman bisa lihat sekarang objek kita sudah berpindah. Atau karena kalau kita drag teman-teman, maka nilai yang akan muncul itu akan ada 3 nilai di belakang koma lagi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin memindahkan objek kita ini nilainya itu baku misalnya tanpa ada koma di belakang, contoh kita misalnya buat 50. Jadi tinggal teman-teman bisa langsung klik aja, ketik aja nilainya di sini berapa jarak yang mau kita pindahin. Oke, gitu dia teman-teman. Lalu selanjutnya kita coba untuk di sumbu X. Ini teman-teman sumbu X. Klik misalnya 30. Oke. Sekarang sudah berpindah teman-teman ya. Objek kita ini sudah berpindah. Oke. Kalau sudah selesai kita klik OK. Teman-teman bisa lihat yang tadinya titik ini atau titik center dari lingkaran ini berada di tengah ini, sekarang sudah berpindah ke sini teman-teman ya. Oke. Lalu kita coba lagi fitur ini tadi, move copy, untuk menggunakan fitur yang lainnya. Kita klik misalnya di sini sama, kita coba untuk merotasi. Oke. Jadi kalau kita ingin merotasi seperti ini, teman-teman bisa tinggal drag ya kan, atau kita bisa masukkan nilai, tapi catatannya teman-teman harus klik terlebih dahulu si ininya sampai dia biru. Atau ini misalnya, artinya sekarang kalau aku klik di sini, oke, artinya sekarang kita ingin memindahkan atau merotasi objek ini dengan titik senternya itu berdasarkan sumbu Z. Ini kan sumbu Z ini teman-teman. Oke, sumbu Z, axis rotationnya itu sumbu Z. Artinya dia akan berotasi seperti ini. Teman-teman bisa lakukan dengan cara yang sama seperti move tadi, kita drag bisa, atau dengan memasukkan nilai 45 misalnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat sekarang dia sudah melakukan rotasi sebanyak 45 derajat gitu dengan titik center ini teman-teman. Oke, atau aku mau buat misalnya 180 aja. Oke, maka sekarang posisinya jadi seperti ini. Kalau sudah selesai kita klik OK. Oke teman-teman, gampang ya. Jadi proses move copy ini gampang kali teman-teman, karena juga bahasa-bahasa Inggris yang muncul di sini juga terbilang gampang ya kan. Move, pindah, selection atau proses seleksi, move type, set by pivot gitu. Oke. Tadi kita sudah pakai 2 fitur, yaitu translate dan juga rotate.
Lalu selanjutnya ada yang namanya point to point. Artinya kita melakukan pemindahan objek kita dengan patokan titik dari suatu titik menuju ke titik tujuannya gitu. Contoh, ini aku klik misalnya, sekarang kita sudah pakai fitur point to point. Oke. Biasanya kalau pakai fitur ini teman-teman harus buat buat sketch terlebih dahulu, karena di objek 3 dimensi jarang ada poin biasanya, walaupun ada juga kalau kita cari. Oh, sorry teman-teman. Ini origin point. Kita klik dulu origin point. Kita di sini tugasnya untuk mencari titik awal kita memindahkan barang ini. Oke, contoh misalnya aku mau jadikan center lingkaran yang ini sebagai origin point atau titik awalnya. Oke, ini sudah aku klik. Lalu kita mau pindahkan, ya kan? Mau pindahkan target pointnya itu, kita mau pindahkan titik ini, lingkaran ini sekarang berada di sini misalnya gitu. Oke, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat kita pakai patokan ini aja teman-teman ya. Target point sekarang aku klik yang ini. Target point sudah jadi warna biru, artinya sekarang itu dia memilih. Kita klik. Oke, wait. Titik ini pindah ke sini. Tunggu, sorry ya teman-teman. Atau kalau misalnya kita pindah ke sini, jadinya nggak bisa. Berarti dia nggak bisa objeknya seperti itu. Atau seperti ini teman-teman, kita mau pindahkan target pointnya itu ke titik 0 dari WCS desain kita, misalnya ini. Oh, sorry teman-teman, kita belum selection body kita teman-teman, jadi kita harus seleksi terlebih dahulu bodinya ya kan. Oke, kita klik dulu, ini body kita sudah seleksi teman-teman. Oke, kita masih pakai origin pointnya adalah diameter dari lingkarannya ini. Lalu target pointnya kita mau pindahkan tadi ke sini. Oke, ini aku klik. Teman-teman sekarang bisa lihat benda kita, objek kita sudah berpindah. Yang mana tadi lingkaran ini berada di sini ya kan. Lalu kita jadikan target pointnya adalah diameter yang ini. Jadi dia bergeser lah dia ke sana, ke kiri sana gitu teman-teman. Jadi gitu dia teman-teman, kalau kita mau pakai fitur yang namanya point to point. Oke, gampang ya teman-teman ya. Oke, lalu selanjutnya apa lagi nih yang belum? Point to position. Oke, jadi kita pakai point to position, misalnya gini, kita mau klik poin yang terlebih dahulu. Kita mau pakai poinnya itu nggak bisa muncul. Contoh ini dia teman-teman. Poin ini kita mau pakai poin sama aja deh teman-teman. Kita lupa seleksi objeknya. Kita seleksi dulu objek kita, oke. Lalu kita klik poinnya yang mana mau kita pakai. Nggak muncul ya teman-teman kalau dia pakai point to position. Oke, inilah di contohnya misalnya. Contoh aku mau misalnya gunakan titik poin ini sebagai origin point, titik awalnya. Oke, titik referensi perpindahannya. Lalu selanjutnya di sini ada koordinat space design ya kan. Contoh kita mau pindahkan ini. Jadi di sini ada position X, position Y, position Z. Ini adalah work coordinate system kita teman-teman. Jadi ini adalah titik nol kerja kita yang teman-teman. Yang ini dia, ya kan? Sekarang ini posisi dari si titik ini berada di posisi minus 118,253 di posisi sumbu X, lalu Y-nya 35. Ini dia kan 35 teman-teman bisa lihat, dan Z-nya berada di apa? Kalau kita mau pindahkan ini, titik ini tadi teman-teman, ya kan? Titik ini tadi mau kita pindahkan ke sini, kita cukup masukkan nilainya 0. Lalu kita masukkan lagi di sini 0. Oke. Lalu di sini 0. Teman-teman sekarang bisa lihat titik kita tadi sekarang sudah berpindah ke titik 0 kerja kita, teman-teman. Oke, ini dia titik 0 kerja kita kan. Teman-teman bisa lihat sekarang titik yang kita jadikan origin point tadi sudah berpindah
ya kan, menuju dari origin point kerja kita atau workspace kita ini, titik nol workspace kita ini. Oke, kalau sudah selesai kita klik OK. Oke, jadi intinya point to position ini kita memindahkan menggunakan referensi satu titik menuju koordinat gitu dia. Oke, kalau sudah kita klik OK. Sekarang dia sudah berpindah, yang mana tadi titik ini sekarang sudah berada di titik 0 workspace kita. Oke, lalu selanjutnya teman-teman, ya kan, kita mau pakai fitur move copy ini untuk melakukan copy, ya kan, karena tadi kita sudah memindahkan, sekarang kita pakai fitur move dan copy ini untuk melakukan copy atau menggandakan objek kita. Oke, kita mau pindahkan misalnya seperti ini teman-teman. Oke, lalu kita sudah seleksi nih teman-teman. Nah, kita sudah seleksi. Lalu selanjutnya di sini ada create copy. Oke, caranya sama dengan proses translate tadi atau free move tadi. Kita cukup gerakkan, kita drag, ya kan teman-teman, kita drag. Maka setelah kita drag, hasil yang kita drag ini nanti adalah hasil dari kopiannya atau hasil dari duplikasinya teman-teman. Jadi ketika kita klik OK nanti di sini, maka objek kita sudah menjadi 2 gitu dia. Tapi kalau kita nggak klik copy, maka dia akan berpindah aja gitu, nggak terduplikasi gitu. Oke teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan duplikat, mengcopy objek kita, cukup klik di sini create copy, lalu selanjutnya klik tanda panah ini, atau di sini ada sumbu Z juga, misalnya seperti ini. Oke, teman-teman bisa lakukan drag atau ketik nilai manualnya. Oke, lalu selanjutnya kita klik OK. Maka sekarang kita sudah memiliki 2 objek. Kalau teman-teman bisa lihat, sekarang kita sudah memiliki 2 objek yang mana hasil dari duplikat fitur move dan copy ini, gitu dia. Oke teman-teman, mungkin itu aja dulu penjelasan tentang fitur move dan copy ini. Silahkan teman-teman coba-coba sendiri biar supaya lebih lancar atau lebih paham gimana cara menggunakannya gitu kan. Karena menurutku pribadi fitur move copy ini terbilang gampang untuk dipahami, ya kan, karena secara tampilan juga jelas dan bahasa Inggris yang dipakai juga bahasa Inggris yang sederhana, yang simple-simple aja gitu. Oke, sekian dulu mungkin video kali ini teman-teman. Terima kasih untuk kawan-kawan yang udah nonton sampai di akhir video ini. Udah berapa menit teman-teman? Hampir 20 menit ya kan. Terima kasih banyak yang udah nonton, dan tolong bantu teman-teman subscribe, like, dan share ke kawan-kawan yang lain yang lagi belajar CNC. Oke, kita bertemu di video tutorial yang selanjutnya. Oke, sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.